Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Maki Media Channel, Pesantren Maki dan Kursus Bahasa.com. Bersama saya Kurnia Rahmat, dan hari ini ditemani oleh para santri pesantren Maki. Ada Syihab, Kepaluki Syihab. Kemudian ada Misyari Rashid, Kepaluki Misyari. Kemudian ada Fairuz, Kepaluki Fairuz. Kemudian ada Faisal, Kepaluki Faisal. Taib, kita akan mulai pada hari ini yaitu Nahwu level yang kedua, ya. Merupakan lanjutan dari program Bahasa Arab 10 jam metode Maki. Dan pada pertemuan yang pertama ini, ya, atau ad-darsul awwal, pelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang mabahisu ilmi nahwi, pembahasan di dalam ilmu nahwu. Apa saja yang dibahas di dalam ilmu nahwu ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Taib. Dan di sini ya, mabahisu ilmi nahwi, pembahasan ilmu nahwu. Yang pertama adalah terkait dengan al-harfu, yaitu huruf. Yang kedua adalah al-kalimatu, yaitu kalimat. Kemudian yang ketiga adalah al-jumlah, yaitu tentang jumlah. Jadi terkait dengan tiga hal ini, ya, huruf, kalimat, dan jumlah. Dan baik, kita akan coba untuk elaborasi, kita coba untuk perdalam apa yang dimaksud dengan huruf, kalimat, dan jumlah. Tip, tafadhal ya, siap. Iqra, al-awwal, al-harfu. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimatu mithlu a, alif, ba, ta, sa, jim ila akhir. Nah, semua Al-kalimatu hiya al-lafzun lahu ma'nan mithlu Muhammadun yadrusu min. Al-jumlatu awil murakkabu hiya qawlun mu'allafun min kalimataini aw aktsara li fa'idatin mithlu at-talibu jalis qala al-ustadz 'ala al-minbar fawqa al-qamar. Al-harfu huwa, huruf adalah mayatarakkabu minhul kalimatu, apa-apa yang tersusun darinya sebuah kalimat. Atau dengan kata lain, huruf adalah unsur-unsur penyusun kalimat, ya. Misalnya ada huruf to, ro, dan ba, kemudian disusun menjadi doroba. Kemudian mim, sin, jim, dan dal, kemudian disusun menjadi masjid, ya. Nah, itu adalah huruf. Jadi huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya sebuah kalimat, atau dengan kata lain, unsur penyusun sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, dan kemudian kalimat sendiri di dalam bahasa Arab artinya adalah kata di dalam bahasa Indonesia, ya. Di al-kalimatu. Nah, maka kalimat di sini kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan atau ta'rifnya adalah lafzun lahu maknan. Lafaz yang memiliki makna, lafaz yang memiliki arti. Jadi satu kalimat itu satu lafaz. Paham ya? Kalimat itu bukan susunan kalau di dalam bahasa Arab, tapi kalimat adalah satu lafaz yang mana dia sudah memiliki makna. Nah, kalimat di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, boleh diartikan kata. Ya, jadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia, satu kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah satu kata di dalam bahasa Indonesia. Contoh, Muhammadun yadrusu min. Nah, dan kan ini adalah Nahwu level 2. Tentu antum semua sudah mempelajari bahwasanya dinamakan dengan kalimat ada isim, fi'il, dan huruf, ya. Muhammadun ini isim, yadrusu ini fi'il, kemudian min adalah huruf. Nah, kemudian kalau kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia, maka apa? Kalimat dalam bahasa Indonesia, ya, di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah, ya. Dan jumlah, ya, al-jumlatu, ya, maknanya adalah al-jumlatu awil murakkab, jumlah atau murakkab yang disusun, ya. Hiya qaulun, dia adalah perkataan, mu'allafun, disusun min kalimataini au aksara, ya, disusun dari dua kalimat au aksar atau lebih. Li faidatin, untuk mendapatkan faidah. Jadi
Dalam hal ini yang dinamakan dengan jumlah minimal terdiri dari 2 kalimat, ya. Terdiri dari 2 kalimat, boleh susunannya adalah isim-isim atau fi'il isim, gitu. Atau juga bisa isim kemudian fi'il, seperti itu, ya. Tersusun dari 2 kalimat, au aksar atau bahkan lebih, yaitu tergantung kepada penggunaannya, bisa 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat atau lebih. Lipaidatin untuk mendapatkan faidah, dan faidah terbagi ke dalam 2 bagian. Ada faidah yang tam, faidah yang sempurna, ya. Kemudian ada faidah ghair tam, ya. Itu faidah yang tidak sempurna. Kalau sebuah jumlah dia memiliki faidah yang tam, dinamakan dengan al-jumlatul mufidah, ya, jumlah yang berfaidah. Kenapa? Karena faidahnya sempurna. Apa yang dinamakan dengan faidah yang sempurna? Orang yang mendengar itu sudah paham dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Ya, mislu contoh at-talibu jalisun, ya, mahasiswa itu duduk. Nah, di sini bisa dipahami dengan sempurna, gitu. Qalal ustazu, ya, telah berkata ustadz itu. Ya, dan antum semua tentu sudah tahu kalau at-talibu di sini adalah mubtada, kemudian jalisun khabar. Qalal ustazu, qala itu fi'il, al ustazu apa? Fa'il. Nah, ini faedahnya tam. Dia adalah merupakan at-talibul jalisun jumlah ismiyah, kemudian qalal ustazu itu adalah jumlah fi'liyah, ya, seperti itu. Dan faedahnya sempurna. Kemudian ada yang faedahnya ghair tam. Faedahnya tidak sempurna, ya. Pada contoh di sini alal mimbari. Alal mimbari ini adalah susunan jar majrur, ya, dan dia belum membentuk jumlah mufidah. Ya, betul dia berupa murakkab, berupa susunan, akan tetapi dari sisi faedah tidak sempurna. Karena kalau misalkan ketika kita berbicara kepada seseorang, ya, misalkan ana datang ke antum dan langsung ana bilang seperti ini, alal mimbar, di atas mimbar, paham nggak? Kan tidak paham, ya. Alal mimbar misalkan. Ana ketika datang ke Faisal, Sal, alal mimbar, alas pakot, seperti itu saja, antum paham nggak? Nggak akan paham, kan? Gitu. Kemudian ketika ana datang ke Fairuz misalkan, ana katakan ke antum, pokol komar, di atas bulan, paham nggak? Nggak paham. Nah, ini jadi faedahnya ghair tam, ya, tidak menyebabkan orang yang mendengarnya itu diam. Nah, itu paham, ya? Ini yang disebut dengan yuhsinu sukut. Jadi kalau jumlah mufidah dia yuhsinu sukut, dia itu menyebabkan orang yang mendengarnya itu diam, gitu. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang aksamul kalimati, macam-macam kalimat. Ya, kalau di nahwu dasar dulu itu ada 3, ya. Kalau di sini 4, ya. Ada yang memakan dengan isim, fi'il, huruf, kemudian nah isim fi'il ini yang baru, ya. Jadi isim kata benda, fi'il, ya, kata kerja, huruf kata sambung, kemudian isim fi'il. Nah, ini isim fi'il. Kita akan coba nanti elaborasi apa yang dinamakan dengan isim fi'il, ya. Kalau isim fi'il dan huruf mungkin antum sudah paham, gitu, ya. Nah, ini kalau yang dinamakan isim fi'il kan baru istilahnya. Tapi akan kita coba untuk pelajari sekarang, ya. Yuk lanjut. Padahal ya misyari al-ismu الأول الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان مثل زيد ديك بيت شجرة مسجد جميل. الفعل الثاني الفعل هو ما دل على معنى في نفسه مقترنا بزمان مثل كتب يكتب اكتب فتح يفتح افتح jalasa yajlisu ijlis. Nah, barakallahu. Nah, sekarang kita bahas dulu isim, ya. Walaupun ini sebenarnya sudah kita pahami, ya, bahwasanya al ismu huwa madalla ala ma'nan bi nafsihi ghairu muqtaranin bi zaman. Isim adalah apa yang menunjukkan kepada makna. Ya, ini sudah kita pahami, ya. Jadi yang dinamakan dengan isim adalah kalau di dalam kitab-kitab awal dasar mungkin terjemahnya atau ta'rifnya adalah kalimatun dalat ala maknan, satu kalimat yang menunjukkan pada arti, ya, makna. Nah, di sini ada teman pinapsihi, ya, pinapsihi yaitu di dalam dirinya sendiri atau dengan sendirinya. Apa maksudnya? Jadi isim ini, ya, dia bisa kita pahami
walaupun tidak disertai dengan kalimat yang lain. Paham ya? Yang dinamakan dengan fi nafsihi adalah isim ini bisa dipahami walaupun dia tidak disertai dengan kalimat yang lain. Nah, nanti ada yang fi ghairihi, ya, apa yaitu huruf. Nah, kalau huruf itu ya kalimat huruf, dia tidak bisa dipahami kecuali bersambung dengan kalimat yang lainnya, gitu. Kalau isim bisa kita pahami walaupun dia berdiri sendiri, gitu. Ya, jadi madalla ala maknan fi nafsihi ghairu muqtaranin bi zaman. Nah, dan kemudian tidak disertai dengan waktu. Apa yang maksud dengan tidak disertai dengan waktu? Yaitu tidak disertai dengan waktu lampau, sekarang atau akan datang. Paham ya? Itu. Jadi ghairu muqtaranin bi zaman, tidak disertai dengan waktu. Nah, contoh Zaidun, kita paham kan Zaidun. Nah, kemudian Zaidun tidak disertai dengan waktu, tidak ada, ya. Telah Zaid, sedang Zaid atau akan Zaid, ada nggak? Kan nggak ada, ya. Dikun itu apa? Ayam jago, ya. Ada nggak? Telah ayam jago, nggak ada kan? Sedang ayam jago atau akan ayam jago kan nggak ada, gitu, ya. Seperti itu. Ini yang dinamakan dengan ghairu muqtaranin bi zaman. Nah, baitun, rumah, syajaratun, pohon, masjidun, masjid, jamilun, cakap, ya. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Al-fi'lu huwa madalla ala maknan. Fi'il adalah yang menunjukkan kepada makna fi nafsihi. Ya, ini juga sama fi nafsihi, ya, dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah ketika dia bersendirian juga kita bisa memahaminya, ya. Nah, kalau ini muqtaranan bi zaman, dia disertai dengan waktu. Keadaannya itu disertai dengan waktu. Jadi ada waktu lampau, sekarang atau akan datang. Kita lihat sini kata ba. Nah, kata ba ini dia menunjukkan kepada waktu lampau, telah menulis. Yaktubu, nah, ini menunjukkan kepada waktu sekarang atau akan datang. Maka bisa diartikan sedang atau akan apa? Menulis. Nah, uktub ini fi'il amr kan? Nah, dia juga menunjukkan pada waktu. Waktu kapan? Yaitu waktu yang akan datang. Sebab terjadinya pekerjaan setelah waktu berbicara. Contoh misalkan ketika anak minta ke antum atau nyuruh ke antum, ya, nasihat misalkan uktub, kapan terjadinya antum menulis itu? Ya, setelah anak berbicara, ya. Maka yang dimakan fi'il itu kan ada fi'il madi, ya. Fi'il madi menunjukkan kepada waktu lampau, zaman madin. Yaktub fi'il mudhari, ya, itu menunjukkan kepada waktu hal atau mustakbal kan, sekarang atau akan datang. Kemudian uktub itu adalah talabu hudusil fi'li ba'da zaman takalum, yaitu minta terjadinya pekerjaan setelah waktu berbicara, kan gitu ya. Jadi kapan terjadinya? Ya setelah orang tersebut berbicara. Nah, gitu. Paham ya? Nah, ini kan fataha yaftahu iftah. Ini kan seperti itu. Fataha telah membuka, yaftahu sedang atau akan membuka, iftah bukalah. Jalasa yajlisu ijlis, jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk, ijlis duduklah, ya. Yuk kita lihat ya. Ini bagi antum yang menyimak video ini mungkin, ya, kalau yang belum pernah mempelajari bahasa Arab mungkin agak apa, ya, ada hal-hal yang belum dipahami dengan sempurna gitu ya. Karena memang ini lanjutan, maka istilah-istilah yang sudah Anda kenalkan pada video-video sebelumnya, ya, atau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, ini tidak akan Anda ulas dengan lebih apa, tidak akan Anda perluas ya ulasannya, cukup selintas-selintas saja. Atau memang ada hal-hal yang memang Anda masukkan ya penjelasannya di sini. Kita lihat. Nah, sekarang huruf ya. Al-harfu. Huruf aqsamul harfi, macam-macam huruf. Huruf terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah hijai atau mabani. Hijai ini huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah atau mabani. Mabani ya, huruf yang penyusun ya, penyusun pembentuk sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi kalau si huruf-huruf ini disusun, dia akan menjadi sebuah kalimat. Contoh masjidun, ketika dia digabung menjadi apa? Ketika misalkan huruf mim, sin, jim, dan dal digabung menjadi sebuah kalimat, yaitu masjidun. Ya.
Dan huruf ada dua ya, huruf mabani dan nanti satu lagi yaitu huruf ma'ani. Nah, huruf hijaiyah ini atau huruf mabani ini susunannya ada dua. Ada susunan alif ba'i ya, yaitu alif bata sajim haho sampai dengan selesai. Kemudian ada susunan abjadi. Nah, kalau susunan abjadi, susunannya itu adalah alif ba jim dal ha wau zai sampai dengan selanjutnya. Itu ya, itu adalah susunan abjadi. Nah, jadi paham ya? Nah, dia adalah huruf-huruf yang menyusun sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Kemudian ada huruf ma'ani. Kalau huruf ma'ani ya, yaitu huruf yang memang dia berupa kalimat. Ya. Contohnya wa, ya, wa artinya dan, au atau summa, ya, kemudian min dari. Kita lihat sekarang al-harful hijai. Fadal ya, Fairuz. Al-harful hijaiyu awil mabaniyu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu mislu a ba ta sa. Al-harful ma'aniyu huwa ma dalla ala ma'nan fi ghairihi mislu wa au summa min. Wa huwa salasatu aqsamin. Al-awwal mukhtassun bil ismi mislu huruful jarri. الثاني مختص بالفعل مثل حروف النصب والجزم. الثالث مشترك بين الأسماء والأفعال مثل حروف العطف. طيب al-harful hijai awil mabani ya, huruf hijai atau huruf mabani huwa mayatarokabu minhul kalimat ya, adalah apa-apa yang tersusun dari kalimat. Nah, ini yang tadi pembahasan yang tadi ya. Huruf hijai atau mabani itu ya pembentuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Alif, ba, ta, sa sampai dengan ya. Nah, kalau di dalam kalimat ini pembagian kalimat kan tadi ada isim, fi'il, huruf. Nah, ini yang dimaksud adalah al-harful ma'ani. Ya, paham ya? Jadi huruf apa? Huruf ma'ani. Gitu. Hurufnya huruf ma'ani. Nah, kalau huruf ma'ani ya, huwa madalla ala maknan, apa-apa yang menunjukkan pada makna pigoirihi. Nah, pigoirihi, apa yang maksud dengan pigoirihi ya, pigoirihi itu dengan yang lain ya, maksudnya dia tidak bisa berdiri sendiri, harus selalu disertai dengan yang lain ya, disertai dengan isim atau disertai dengan huruf gitu. Jadi kalau isim dan fi'il itu bisa berdiri sendiri dan antum paham, kalau huruf enggak. Ya, ketika anak datang ke antum misalkan virus ya, datang ke antum langsung anak bilang gini, wa itu dan apa, paham nggak antum? Ya nggak bisa paham. Datang au atau nggak bisa paham kan? Summa kemudian min dari mencari min, paham nggak? Enggak gitu ya. Nah, kemudian huruf ma'ani ini ya terbagi ke dalam 3 bagian. Wahwa salah satu aksam, dan dia ada 3 macam. Yang pertama adalah mukhtasun bil ismi, dikhususkan untuk isim. Nah, ini hanya masuk ke dalam isim. Misal contoh huruful jar. Nah, huruful jar ini ya, misal hurufil jar ini didopahkan ya. Nah, didopahkan. Misal hurufil jar. Contohnya adalah huruf jar. Nah, kalau huruf jar ini memang hanya masuk ke dalam isim ya, tidak masuk ke dalam yang lainnya ya, ke dalam fi'il. Dan huruf jar kan sudah belajar ya, apa aja? Min, ila, an, ala, fi, ruba ya, bi kali ya, al-bawal, kafu, alam. Kemudian apa lagi? Muz, munzu, hatta. Kemudian apa lagi? Khala, ada asya ya. Nah, nanti ada lagi tambahan di sini. Ya kan, lanjutan ya. Jadi kalau dalam buku yang pertama baru itu. Kemudian anak pernah jelaskan juga kan, kalau huruful jar itu ada yang muttafaq, disepakati, kemudian ada yang mukhtalaf ya. Ada yang diperselisihkan di dalam penggunaannya. Itu nantilah kita bahas lagi. Kemudian yang kedua adalah mukhtasun bil fi'li, yang dikhususkan untuk fi'il. Nah, itu hurufun nasbi. Nah, kalau huruf nasbi ya, ini hanya masuk ke dalam fi'il ya. Contoh apa? Misalkan huruf nasab kan cuman 7 ya. Apalagi an, lan,
Idzan kai, lam kai, lamul juhud, hatta. Nah, hatta, nah ini yang muhtalab. Nah, sebutkan hatta itu ya, atau juga bukan muhtalab sih ya, sebenarnya mustarok. Dia tuh memiliki fungsi yang berserikat di situ ya. Jadi bisa sebagai huruf jar, juga bisa sebagai yang lainnya gitu. Contoh hatta, hatta ini ya bisa masuk ke dalam fi'il gitu. Bisa masuk ke dalam fi'il. Hatta ini. Nah, tapi nanti si fi'il yang di depannya itu takdirnya itu ada an mudmaroh. Ya, an mudmaroh. Sudah agak tinggi ya anak penjelasan. Enggak apa-apa lah ya. Hatta. Jadi yang di depannya itu sebenarnya fi'il masdar itu, masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Masdar muawwal ya. Kan masdar kan ada dua. Secara apa bentuknya gitu ya. Bukan bentuk susunan huruf-hurufnya bukan, tapi apa ya, pembagian menurut apa nih, aku lupa ya. Ada masdar sorry, ada masdar muawwal. Nah, ini masdarnya masdar muawwal. Kalau masdar sorry emang dia masdar gitu. Kalau masdar muawwal adalah bentuk takwil, perubahan dari kalimat yang lain yang kemudian ditakdirkan sebagai masdar. Nah, begitu. Gitu ya, hurufin nasbi, kemudian wal jazmi dan jazm. Kemudian ada yang ketiga mushtarakun bainal asma'i wal af'al. Ya, mushtarak katanya ya diikutkan, disertakan antara isim dan fi'il. Ini seluruh hurufil atfi. Nah, kalau huruf-huruf ataf ini wa ini bisa masuk ke dalam isim, bisa juga masuk ke dalam fi'il. Paham ya? Yuk, lanjut sekarang. Ini nanti kita perdalam ya bahasanya. Yang tadi kan isim fi'il, padahal ya Faisal, isim fi'il. Ismul fi'li wa kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghairu annaha la taqbalu alamatahu wa huwa salasatu aqsami. Awalan ismul fi'il. Ismul fi'il madi. Ayhata ba'da syatana iftarqa. Summa ismul fi'il mudhari'an ufin atadajjaru atawajja'u wa ata'ajabu. Asalis ismul fi'il amr. Sah uskut. Amin istajib. Ruwaida ahmil. Amhil. Nah, ini isim fi'il ya, ini yang baru ya, isim fi'il. Maka kita nanti akan pelajari juga ya. Wa kalimatun tadullu ala ma yadullu alil fi'lu. Dia adalah kalimat yang menunjukkan kepada yang ditunjukkan oleh fi'il gitu. Ya. Jadi secara makna dia makna fi'il, paham? Maknanya makna fi'il. Nah, ghairu annaha la taqbalu alamatahu, akan tetapi dia tidak menerima ciri fi'il. Gitu ya. Jadi tidak menerima ciri fi'il. Dan ya kalau secara bentuk seperti tadi upin itu lebih mirip isim gitu. Ya. Jadi kalau secara bentuk seperti isim, secara makna seperti fi'il. Nah, maka ini bunglon ya. Isim fi'il ini ya. Dia cara bentuk seperti isim, tapi cara makna seperti fi'il, maka disebutlah isim fi'il. Dan nanti akan ada pembahasan tentang ada isim fi'il ini ya. Jadi ada yang memang benar-benar dia merupakan isim fi'il dari sejak awalnya ya. Kemudian ada juga yang memang dibentuk dari kalimat yang lain ya. Wahwa salah satu aksam, dan dia ada 3 macam. Paham ya isim fi'il? Secara bentuk seperti isim, secara makna seperti fi'il. Ya itu. Kenapa anak katakan secara bentuk seperti isim? Karena tidak menerima ciri fi'il. Paham? Tidak menerima ciri fi'il. Tapi secara makna memang dia seperti fi'il gitu. Karena ya tadi isim fi'il ada 3. Nah ini anak katakan secara makna seperti fi'il. Ada isim fi'il madi, contoh hayhata. Hayhata. Nah ini nggak ada qad hayhata, nggak ada. Ya.
Nah dia tidak menerima apa? Ciri fi'il. Hayhata maknanya ba'uda telah jauh. Kemudian syatana iftaroko. Iftaroko itu apa? Berpisah ya. Iftaroko, tirok, berpisah. Nah hayhata telah jauh, syatana telah berpisah, telah bercerai, bisa. Nah ini isim fi'il madi. Nah kemudian ada isim fi'il mudhari. Contoh uf. Uf itu artinya apa? Wala taqulahum uffin kan itu ya. Uf artinya atadajjaru. Uf itu saya menggerutu, atadajjaru itu. Ya, jadi kalau antum maka ya pala takul lahuma uffin, maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Jadi kalau dipanggil sama orang tua tidak boleh menggerutu. Uff itu menggerutu, ya. Jangan tadi gitu. Begitu bukan tapi nah itu atadajjaru artinya aku menggerutu. Nah itu kalau dikira kan gitu ya. Jangan ke dia ya, misalkan pemilikan tarasi nah itu jangan ya, itu itu begitu ya. Ya memang beda-beda untuk setiap tempat kan ya, kalau orang Arab ini itu adalah gerutuan. Atadajjaru itu ini maknanya, makna fi'ilnya atadajjaru saya menggerutu. Kemudian nah kalau ini gini, bukan tapi gitu. Antum ditenggel itu, maka artinya adalah atawajja'u itu saya merasakan sakit. Gitu. Paham ya? Atawajja'u saya merasakan sakit pas ditenggel nah itu ya, atau kita ya. Nah kalau ini why ata'ajjabu saya merasa takjub. Jadi sebenarnya gini ungkapannya wah gitu. Nah why gitu ya, jadi begitu ya. Jadi isim fi'il gitu. Paham ya? Nah nanti kita akan belajar juga ya tentang yang lainnya, ata'ajjabu. Paham ya? Dan memang sedang menunjukkan pada makna sedang ya. Kan ketika itu terjadinya perkataan ya kan dia pemilikan tarasi. Nah itu kan sedang menggerutu. Paham ya? Pas ditenggel itu sedang merasa sakit. Paham ya? Kemudian ketika lihat sesuatu yang hebat, ata'ajjabu saya merasa takjub. Paham ya? Tapi yang terakhir sekarang itu isim fi'il amar. Ini memang ya maknanya ini makna fi'il amar. Artinya uskut, diam. Ya, maka boleh antum kalau bilang diam itu. Kemudian amin maknanya istajib, kabulkanlah, jawablah. Nah ini ruwayat ya, ada di Quran surat apa itu? At-Tariq ya. Mahilil kafirin amhilhum ruwaida. Ruwaid itu artinya tangguhkanlah. Ruwaid. Nah amhil ruwaid. Ya, jadi amhil itu bentuk fi'il amar yang berupa fi'ilnya amhil. Ruwaid adalah isim fi'ilnya, isim fi'il amar. Ruwaid. Jadi berikanlah tangguh walaupun hanya sedikit. Paham ya? Itu amhil. Nah ini aja ya pembahasan pada hari ini untuk pertemuan pertama daras awal nahu level 2 ya. Kalau yang mengikuti kajian ini sudah belajar ya. Harus belajar nahu dasarnya. Nah ini memang agak lebih tinggi ya dari nahu yang sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu ya silahkan buat ikhwah fillah yang ingin membantu kami boleh donasi bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Amal Mata Hati di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310041220122, kemudian di Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 704966227. Informasi
0857 9595 5657 atau 082121 093636. Penyalurannya dari donasi Antum ini untuk program pendidikan ya pesantren Maki Bandung, kemudian program sosial ya bantuan untuk fakir miskin, duafa dan juga bencana alam. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya walaupun di tengah pandemi seperti ini. Mungkin ada yang menyaksikan kapan gitu. Ini direkam ketika sedang pandemi corona. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.